Di sebuah kampung, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka miskin karena malas bekerja. Siang dan malam, kerja mereka hanya tidur dan duduk di gubuknya. Sehingga yang mau dimakan pun tak ada. Mereka hanya menyalahkan nasib mereka sendiri. Pada suatu hari, ketika mereka sedang duduk-duduk di depan gubuknya, ada seorang kakek yang sudah bungkuk datang menghampiri mereka. Dan kakek itu meminta makan kepada mereka. Mendengar hal itu, sang istri pun mengatakan kepada kakek itu, jangankan untuk memberi kepada sang kakek, untuk mereka sendiri makan pun tidak ada. Sang kakek itu pun melihat di sekitar di dekat gubuk mereka. Dan kakek itu pun merasa heran mengapa mereka tidak mau bekerja dan hanya duduk-duduk saja. Sang suami pun menjawab bahwa mereka memang sudah ditakdirkan menjadi orang yang miskin. Kakek itu memberi nasihat kepada suami istri itu agar mereka tidak pasrah dengan nasib mereka. Dan dia melihat ada harapan untuk mereka berdua. Kakek itu tersenyum dengan wajah yang bersinar. Ia kemudian mengambil suatu kotak dari balik bajunya dengan serius. Kedua suami itu memperhatikan si kakek. Dalam pikiran mereka, kakek itu adalah jelmaan malaikat yang akan memberikan mereka intan berlian. Kakek itu juga berkata, jangan pernah membuka kotak itu sebelum dia pergi dari tempat rumah mereka. Besok pagi taburkanlah isi kotak ini di ladang kosong yang ada di belakang gubuk kalian. Tidak lama setelah itu, kalian akan menjadi orang yang kaya. Setelah kakek itu pergi, mereka tidak sabar hendak membuka kotak itu. Alangkah kecewanya mereka setelah membuka kotak itu. Mereka berharap akan mendapat intan berlian, namun mereka hanya mendapatkan butiran-butiran padi yang sudah kering. Istrinya pun berkata kepada suaminya, mungkin sebaiknya mereka mencoba untuk menanam benih-benih padi itu. Keesokan paginya, keduanya pun segera menebarkan benih padi tersebut di belakang gubuk mereka. Beberapa hari kemudian, benih tersebut tumbuh dengan subur. Sejak saat itu, keduanya mulai rajin bekerja. Setiap hari, keduanya membersihkan tanaman padi dari gangguan hama dan gulma. Pada suatu pagi, saat akan membersihkan gulma, keduanya mendapati tanaman padinya berbuah sangat banyak. Setiap batang memiliki tangkai yang dipenuhi dengan biji padi. Suami istri itu sangat senang melihat pemandangan ini. Dan istrinya sangat yakin bahwa mereka akan menjadi orang yang kaya. Saat padi tersebut menguning, mereka pun segera menuainya. Mereka semakin senang karena telah memperoleh hasil yang melimpah ruah. Hasil panen mereka tidak sekedar cukup untuk dimakan, tetapi juga untuk disimpan di lumbung padi yang telah mereka buat di samping gubuk. Pada musim tanam berikutnya, mereka kembali menanam di sawah mereka. Hasil panen mereka peroleh juga sangat melimpah, sehingga lumbung padi yang mereka pun buat di samping gubuk tersebut semakin penuh. Setelah lumbung padi itu penuh, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjual sebagian daripada padi yang mereka tanam tersebut. Dan sebagian mereka simpan untuk persediaan tanam padi berikutnya. Serta mereka menyumbangkan padi itu pada orang-orang miskin yang ada di kampung itu. Pada suatu hari, rumah mereka didatangi oleh seorang laki-laki tua
dengan pakaian compang-camping. Dan lelaki tua itu meminta makan kepada mereka. Si suami yang melihatnya segera mempersilakan masuk ke dalam rumah. Lalu istrinya memasak dan menyiapkan makanan untuk Pak Tua itu. Setelah semuanya matang, si istri pun segera menghidangkannya. Setelah pengemis tua itu menyelesaikan makannya, dia pun berpamitan kepada suami istri itu. Dan sebelum berpamitan, orang tua itu menyampaikan suatu hal kepada suami istri tersebut. Dia mengatakan bahwa dialah yang memberikan kotak padi itu kepada mereka berdua dulu. Kedua suami istri itu tersentak dan kaget mendengar keterangan dari orang tua itu. Mereka tidak percaya bahwa orang tua yang dihadapannya adalah kakek tua bongkok yang dulu pernah memberikan kotak padi kepada mereka. Mereka pun memohon maaf pada kakek tersebut karena mereka tidak mengenal kakek itu. Kakek itu pun tersenyum kepada mereka, dan kakek itu sangat senang berkat kerja keras mereka. Mereka sekarang sudah berubah hidup kepada yang lebih baik. Mereka pun berterima kasih kepada kakek itu dan bersyukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Akhirnya kedua suami istri itu bertambah rajin bekerja sehingga kehidupan mereka semakin makmur dan tidak kekurangan makanan lagi. Demikianlah kisah antara sang petani dan juga sang kakek tua. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah rajinlah bekerja, pantang putus asa. Karena apabila kita rajin bekerja dan bersemangat, maka kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.